selanjutnya disediakan yang kosong diisi terlebih dahulu. Sebaik-baik shaf bagi pria adalah yang paling di depan dan yang wanita adalah yang di belakang. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, uhanni'ukum bitahniatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-yaum, pada hari ini adalah hari kebahagiaan dan hari kemenangan bagi kaum muslimin. Kesabaran mereka telah teruji selama 1 bulan atau 30 hari. Pada hari ini kaum muslimin dengan gembiranya mengumandangkan takbir. Takbir saling bersahutan. Suara takbir kita dengar dari segala penjuru. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala diagungkan, dibesarkan di muka bumi ini. Setelah Ramadan selesai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Supaya kalian menyempurnakan bilangan sebulan Ramadan kalian. Setelah itu, walitukabbirullaha, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah, bertakbirlah setelahnya. Ala ma hadakum, atas nikmat kalian telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jemaah Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa berbahagia dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan. Tidakkah kita bersedih ditinggal oleh Ramadan? Tentulah kita bersedih. Bagaimana tidak bersedih di bulan di mana orang-orang yang dahulunya tidak terlihat religius jadi religius. Di bulan di mana kita mungkin dahulunya sebelum Ramadan tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan, namun di bulan Ramadan kita subhanallah tiba-tiba menjadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Malam-malam di 10 malam terakhir dihidupkan. Momen yang sangat langka di mana kaum muslimin berkumpul bersama salat tarawih, berbuka bersama, sahur bersama. Momen di mana seorang ibu menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka. Momen di mana sang ayah membangunkan anak-anaknya dan juga istrinya untuk menegakkan qiyamul lail, untuk sahur, berpuasa. Tentulah ketika kita ditinggal oleh Ramadan, ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi Ramadan adalah takdir kauni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun bagi manusia kekuasaan untuk menahannya, menambahnya ataupun menguranginya. Barang siapa yang selama Ramadan kemarin memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya, dan dengan memperbaiki dirinya, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik tersebut, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar nanti setelah Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik itu tetap terjaga dan tidak hilang. Dan barang siapa yang terluputkan dari banyak kebaikan dari bulan Ramadan, maka hendaklah fala yalumanna illa nafsah, tidaklah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanjilah untuk memperbaiki diri di
bulan-bulan setelah Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan bertemu Ramadan lagi, dan Ramadan yang di depan kita menjadi lebih baik. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini, hari Idul Fitri, adalah hari yang berbahagia. Kenapa kok berbahagia? Di antara ramzul farah, lambang kebahagiaan di bulan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan satu orang muslim pun kelaparan di bulan ini. Oleh karenanya, setelah bulan Ramadan selesai, sebelum salat Idul Fitri, maka zakat fitrah harus dibagikan kepada kaum muslimin yang fakir, yang miskin, agar mereka tidak kelaparan di hari yang berbahagia ini, agar mereka bisa merasakan berbahagia bersama-sama, tidak ada kelaparan di bulan ini, di hari ini. Ikhwati, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini adalah hari yang kaum muslimin berbahagia, kaum muslimin bergembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia memiliki dua kebahagiaan yang dia rasakan. Farhatun 'inda fitrihi, yaitu kebahagiaan tatkala ia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala ia bertemu dengan Rabb-nya kelak azza wa jalla. Kaum muslimin seluruhnya yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rukun Islam puasa, setiap maghrib mereka bergembira. Kenapa bergembira? Karena mereka telah berhasil menyelesaikan perintah Allah agar mereka bersabar menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan amarah, menahan maksiat, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan bodoh. Dan setelah genap 1 bulan, kaum muslimin berbahagia, bergembira, karena mereka telah melalui pendidikan selama 30 hari yang Allah Subhanahu wa taala didik kaum muslimin agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan semua dari kita berharap kita bisa mencapai dari hikmah dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Yaitu bertakwa di bulan Ramadan. Dan pesantren Ramadan adalah pesantren at-taqwa, pesantren ketakwaan, yang mana setelah lulus dari 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan, maka bisa terus menerus langgeng ketakwaan tersebut di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa yaitu adalah kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Bagaimana mereka tidak berbahagia sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dipenuhi ajr, pahalanya orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan balasan yang tanpa batas, tanpa hitungan. Dan yang paling layak mendapatkan gelar sabar yaitu adalah orang-orang yang berhasil dari pendidikan Ramadan ini. Dia bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar meninggalkan maksiat-maksiat, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar untuk dia tahan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagaimana kaum muslimin tidak berbahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya, sementara Allah Subhanahu wa taala berkata, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Seluruh amal anak Adam itu kembali untuk dirinya sendiri kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kaum muslimin ketika bertemu dengan Rabbnya dengan pahala puasa mereka tidak bergembira, sementara kelak di hari kiamat orang yang nasibnya tidak mulus di akhirat alias dia harus mampir ke neraka akan dikunjungi oleh pahala baca Qur'annya dan pahala puasanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Quran dan juga puasa akan datang menghampiri pelakunya di hari kiamat. Dia memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk pelakunya. Yaqulus siyam, berkata puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat, aku telah mencegahnya dari makan dan juga aku mencegahnya dari syahwat. Fashfi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut karena amalan puasa tersebut. Wa yaqulul Qur'an, Quran pun juga akan datang memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana'tuhun naum ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur ya Allah, matanya begadang terutama di 10 malam terakhir, terutama di bulan Ramadan manusia berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran siang dan malam. Fashfi'ni fihi, ya Allah izinkanlah aku untuk memberikan syafaat karena amalan membaca Al-Quran tersebut ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari pendidikan Ramadan kita selama 1 bulan. Yang pertama adalah Ramadan mendidik kita agar kita peka kepada fakir atau miskin. 30 hari atau 1 bulan kita disuruh berlapar-lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah agar kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kita puasa, tapi kita harus bekerja, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya dengan menahan lapar, haus, kita capeknya berlipat ganda. Ketahuilah, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, baik di sekitar kita ataupun di bumi yang lain yang mereka sedang kelaparan. Oleh karenanya, hendaklah kita setelah Ramadan mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma'ama Nabi, tidaklah beriman kepadaku, man bata syab'an, orang yang dia tidur malam dalam kondisi dia kenyang, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya lapar, wa huwa ya'lamu bi, dan dia tahu kondisi tetangga yang tersebut. Apabila orang yang telah lulus pendidikan Ramadan, tidaklah dia membiarkan orang merasakan kelaparan karena dia sudah tahu lapar, letih yang bertumpuk-tumpuk itu sungguh sangat sakit, sangat pedih, sehingga ia tidak tega apabila melihat saudaranya merasakan hal itu di luar bulan Ramadan. Pelajaran kedua dari bulan Ramadan yaitu adalah muraqabatullah, di mana seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertanya, adakah yang berani dari kita siang hari sembunyi di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang melihat orang pun, mokel. Seandainya pun dia mokel, dia akan beristighfar, minta ampun sama Allah, dan dia berjanji akan mengqadha'nya di lain waktu. Artinya ibadah puasa ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani batalkan puasanya meskipun tidak ada yang melihatnya. Ini adalah pendidikan. Seharusnya semua hal dalam kehidupan kita
halal haram, ibadah maksiat, kezaliman, keadilan, berbuat baik, semuanya ketika kita menindakkannya, ketika kita melakukannya, harus merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Maka ketika di hadapan maksiat kita berusaha menghindar, karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi dimanapun kita berada. Baik kita di tempat yang sepi, di kamar tidak ada yang melihat, di handphone tidak ada yang mengetahui isi handphone kita. Dan ketika kita dihadapkan dengan ketaatan, kita semaksimal mungkin melakukannya, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi ibadah kita. Para ulama salafun salih mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut, tidaklah mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di antara pendidikan yang diajarkan yang bisa kita ambil dari Ramadan untuk bekal bulan-bulan setelah Ramadan, yaitu adalah di mana di bulan ini satu keluarga saling ta'awun alal birri wat taqwa, saling support atas ketakwaan dan kebaikan. Seorang ibu, seorang istri menyiapkan berbagai macam kebutuhan untuk sahur, untuk berbuka, untuk ibadah dan seterusnya. Dan juga ayah selalu membangunkan, mengingatkan anak-anaknya, istrinya untuk ibadah qiyamul lail, untuk bangun sahur. Bahkan di 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengecangkan ikat pinggangnya, beliau membangunkan anak-anak dan istrinya, beliau membangunkan istri-istrinya untuk mencari Lailatul Qadar. Hendaklah kebiasaan ini dijaga, dan bukan hanya sebatas puasa dan qiyamul lail, tapi segala macam kebaikan, kajian, talabul ilmi, sholat berjamaah, saling support. Istri selalu mengingatkan anak-anaknya, selalu istri mengingatkan suaminya, ibu mengingatkan anak-anaknya supaya senantiasa menjaga sholat, supaya selalu menambah dan memperdalam ilmu agama, tidak berhenti santai-santai membiarkan kebodohan menetap di tengah-tengah keluarga. Dan sebagai seorang suami, ingatlah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hindarkanlah diri-diri kalian, jauhkanlah, bentengilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang keempat, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yaitu adalah di bulan Ramadan kita bersemangat menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan 1 kali khatam. Ini adalah pembiasaan bagaimana agar kita setelah bulan Ramadan juga bisa seperti ini, minimal 1 bulan kita menghatamkan 1 kali Al-Quran. Bahkan mungkin dari kita ada yang tidak pernah membuka Al-Quran dari ujung sampai ujung kecuali hanya di bulan Ramadan. Berarti ini pendidikan tilawatul Quran di bulan Ramadan belum lulus. Aqulu qawli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara pelajaran dari bulan Ramadan yang bisa kita petik,
yaitu adalah kemurahan hati kita kaum muslimin di bulan Ramadan. Sangat murah hati, gemar bersedekah, gemar memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Dan di antara hikmah dari zakat fitrah yaitu adalah supaya kita mengetahui bahwa sedekah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita juga harus menjaga syariat, keistiqomahan untuk murah hati, berbagi dan bersedekah. Oleh karenanya zakat fitrah tidak dilakukan di dalam bulan Ramadan, akan tapi setelah bulan Ramadan selesai. Ibadallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia dia di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Dikala manusia berdesak-desakan di hari kiamat, berpanas-panasan, mereka saling menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala menegakkan hisab, keadilan di antara makhluk-makhluknya. Sedekah akan menaungi orang-orang yang bersedekah. Kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Kemudian yang terakhir, saya nasihatkan untuk para wanita, para istri-istri, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang-orang yang syarihah, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulan wa amalan, ucapannya, perbuatannya, sikap-sikapnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyaran nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian, supportlah kalian suami-suami kalian untuk bersedekah. Jangan kalian membuat suami-suami kalian menahan dari sedekah. Apabila suami ingin bersedekah, jangan dibikin pelit. Diri kalian bersedekah dan supportlah suami dan juga anak-anak untuk dididik untuk bersedekah. Fa inni ra'aitukunna, karena sungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita, aktsar ahlin nar, kebanyakan mayoritas penduduk wanita. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, binisaikum min ahlil jannah, dari wanita-wanita kalian yang ia merupakan penghuni surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-wadud, mereka yang kasih, mereka yang sayang, mereka yang mengayom. Al-walud, mereka yang tidak takut punya anak, tidak takut banyak anak. Apabila diberikan anak dia bersyukur, tidak pernah mengeluh dengan anak-anaknya, dan dia subur. Al-a'ud, yang ia senantiasa kembali li zaujiha, kepada suaminya. Kemudian ia mengatakan, la ughmidu ainayya, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau maafkanku, engkau ridho kepadaku. Wahai para wanita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kullu insan, setiap manusia itu memiliki kewajiban. Wanita memiliki kewajiban kepada suaminya, suami pun juga punya kewajiban kepada istrinya. Dan setiap kewajiban itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan balasan. Ingatlah, ketika kita menunaikan kewajiban tersebut, bukan kita melihat bahwasannya orang yang kita perlakukan tersebut layak, akan tetapi kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara hitung-hitungan kita, kebaikan suami kita mungkin sedikit bagi sebagian wanita, tapi ingat, kita sebagai
Kalian sebagai seorang wanita punya kewajiban, yang mana kewajiban itu wajib ditunaikan, dan Allah akan menghisab dan akan membalas kewajiban tersebut. Kita melakukannya, yang laki-laki maupun yang perempuan, melakukan kewajiban tersebut. Ingat, bukan karena kelayakan orang yang kita berlakukan, akan tetapi karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dihisab. Oleh karenanya berhentilah para laki-laki dan juga para wanita mengatakan, suami yang bagaimana dulu yang harus diperlakukan seperti ini, istri yang bagaimana dulu yang harus diperlakukan dengan seperti ini. Berhentilah berkata demikian, dikarenakan kalian tidak akan dihisab kecuali karena amalan-amalan kebaikan kalian dan amalan-amalan keburukan kalian. Apabila kita melakukan keburukan-keburukan kepada suami kita, kita melakukan keburukan-keburukan kepada istri kita, tidak menunaikan hak-hak mereka, ingatlah Allah akan menghisab, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Para orang-orang yang dahulu di dunia saling berkerabat, bersahabat, bahkan berpasang-pasangan suami istri, di hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan. Kenapa? Karena hak-hak yang tidak ditunaikan di antara mereka. Oleh karenanya, ingat-ingat, apabila kita tidak menunaikan hak-hak mereka, kita melakukan keburukan-keburukan kepada mereka dikarenakan kita memandangnya tidak pantas untuk diperbaiki, ingatlah, keburukan kita akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami semuanya ini di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hati-hati kami semuanya di atas taatan kepadamu. Allahumma ya man murabbi man yurabbina fi Ramadan, wahai Allah yang telah mendidik kami selama bulan Ramadan, alas sabar, di atas kesabaran, ala qiyamil lail, atas qiyamul lail, at-talin di kitabillah, mendidik kami untuk menjadi hamba-hamba yang membaca Al-Quran, al-hafidhina li hududillah, menjadi hamba-hamba yang menjaga batasan-batasan Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya mustaqim, yang istiqamah atas kebiasaan-kebiasaan baik tersebut setelah Ramadan. Allahumma a'idna Ramadan, ya Allah, kembalikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan kita semuanya, a'waman adidah, di tahun-tahun, tahun depan dan tahun-tahun setelahnya, wa azminatan madidah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatina wa sadaqatina. Akhiran, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang minta mati dulu. Oh, ayah. Yang tolong ya, anu pamit nih. Hai. Tadi